menganggap tidak mungkin ada majaz dalam Al-Quran. Apa itu persoalannya? Majaz adalah satu uslub, satu cara untuk memberikan paham kepada lawan bicara. Ketika sesuatu yang harus diberi paham kepada lawan bicara itu cukup susah, sulit dimengerti karena tingginya, maka diperlukan majaz. Baru yang menolak berargumentasi, masa sih ada yang sulit bagi Allah? Bagi Allah nggak ada yang sulit. Tuh menarik sekali. Benar juga, apaan yang sulit bagi Allah? Itu kurang lebih sebagai pengantar majaz. Oleh karena itu, luar biasa menariknya bab majaz ini. Oke, slide berikutnya, Pak. Cakupannya yang pertama, majaz secara garis besar. Ada dua. Pertama majaz lughawi, yakni majaz ada pada bahasa. Yang kedua majaz akli. Tidak pada bahasa, tapi pada akal. Nah, itu ada majaz. Maka disebut majaz akli. Majaz lughawi ini menjadi secara garis besar terbagi dua lagi, ada isti'arah, dua kajian maksudnya. Yang kedua mursal. Lalu isti'arah banyak sekali, ada berapa itu? 7 berarti ya. Menjadi 7 macam isti'arah ini karena perbedaan sudut pandang. Ada sudut pandang musyabbah bih, maka menjadi tasrihiyah makniyah. Nah, nanti akan satu-satu dikupas. Baik, slide berikutnya. Nah, ini majaz, ini contoh. Majaz secara harfiah kata diletakkan bukan pada tempatnya. Kita belum sampai kepada pengertian majaz. Tetapi ini gambaran umum untuk mengantar kepada pengertian majaz yang lebih detail. Tadi pada skema slide pertama, kita sudah melihat ada majaz lughawi, ada majaz akli, gitu. Ada majaz mursal. Baik, nomor 1 kita perhatikan. Ra'aitun najma fis sama. Aku melihat bintang di langit. Gak ada kata yang digunakan bukan pada tempatnya. Aku melihat sebenarnya an-najma bintang sebenarnya karena ada kata fis sama di langit. Gak ada majaz sih. Tapi kalau nomor 2, ra'aitun najma fil fasli, aku melihat bintang di kelas. Nah, udah mulai curiga pikiran kita. Ada kata yang digunakan bukan pada tempatnya, yaitu kata bintang. Masuk bintang di kelas. Itu dia cikal bakal memahami majaz. Apabila ada sesuatu yang agak janggal, tanda petik, nah itu berarti ada kata yang digunakan bukan pada tempatnya. Gara-gara ada kata fil fasli, maka bintang bukan bintang sebenarnya. Tuh. Itulah dia majaz. Nanti di Al-Quran banyak sekali. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Al-Quran kami turunkan kepada engkau ya Muhammad agar engkau bisa mengeluarkan manusia dari alam gelap. Kan bukan gelap sebenarnya, kepada terang benderang. Iya, itu namanya majaz. Baru contoh ketiga, ini contoh majaz akli.
Tapi kembali ke nomor 2 dulu. Saya melihat bintang, ditelusuri kata-kata, kata-katanya maksudnya, ada kata yang digunakan bukan pada tempatnya. Karena itu yang digunakan bukan pada tempatnya adalah kata, kata adalah bahasa, maka majaznya disebut lugawi. Ada pada bahasa. Tapi kalau nomor 3, dari aspek kata, nggak ada yang digunakan bukan pada tempatnya. Banar Rois al-Masjid. Presiden bangun masjid. Dimaksud bangun, bangun sebenarnya. Dimaksud presiden, presiden sebenarnya. Dimaksud masjid, masjid sebenarnya. Nggak ada kata majazi. Tetapi ada majaznya pada akal. Maka disebut majaz akli. Nah, semuanya ini nanti harus tuntas. Kalau tuntas sampai majaz akli yang terakhir, berarti pelajaran majaz selesai. Maksud berikutnya yaitu namanya kinayah. Di mana letak majaz aklinya? Masuk presiden bangun masjid. Presiden motong-motong kayunya, ngaduk semennya, masang batanya. Nah, kan nggak mungkin. Tuh, itu namanya majaz akli. Ya, slide berikutnya, Pak. Nah, posisi pelajaran kita sekarang di majaz lughawi, yaitu kata digunakan bukan pada tempatnya. Baru ini kita masuk, ya. Majaz lughawi itu cakupannya apa? Pertama cuma 2. Pertama konsep, yaitu mafhum. Yang kedua anwa, macam-macam majaz. Konsepnya baik menurut bahasa lughatan, istilahian atau istilahan, menurut istilah. Macam-macamnya nanti ketemu isti'arah, ketemu mursal. Nanti pada bab isti'arah kita masuk pertemuan berikutnya ini, yaitu mafhum sama macam-macam. Ya, slide berikutnya. Nah, menurut bahasa dan penelusuran morfologis kata majaz. Dari jaza. Jaza kan artinya boleh. Ya juzu biasa itu. Jawazan. Ketemu masdar. Masdar mimi namanya majaz. Majaz. Boleh. Kayak apa maksudnya boleh? Khotoba rajulun suja alal mimbar. Seorang pemberani berpidato, ya, di atas mimbar. Boleh kita katakan bukan rajulun suja, tapi khotobal asadu alal mimbar. Singa berpidato di atas mimbar. Loh kok singa? Kan yang pidato orang yang berani. Boleh, nggak apa-apa. Nah, itu arti harfiahnya. Paham itu? Oke. Baru dari sini nanti kita nggak mencurigai, masa Allah sih bilang punya tangan, punya betis lagi, punya wajah lagi di Al-Quran. Wa yabqa wajhu rabbika. Boleh. Itu aja. Ya. Yadullah fawqa aydihim. Ya. Isna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Tuh. Allah bilang kepada Nabi Nuh, udah cepetan bikin perahu. Bi'ayunina. Pakai mata-mata kami. Ngawas. Ngawasin. Nabi Nuh bikin perahu masa sendirian segede itu. Bantuin sama malaikat. Ya tidak. Tuh. Karena boleh, maka contoh nomor 2, ra'aitu mar'atan jamila fil makha. Aku melihat wanita cantik di apa itu? Warung kopi. Kalau dikatakan ra'aitul qamar fil makha ya boleh. Aku melihat bulan di warung kopi. Coba bedakan dengan ra'aitul qamar fis sama. Aku melihat bulan di langit. Nah, kan menjadi beda antara bulan yang pertama dan bulan yang kedua. Ya,
Dan dalam budaya kita juga terkait bulan khususnya, nah itu kan banyak maknanya. Bulan Januari, tuh ada tanggung bulan. Bulan juga. Ada datang bulan, Ustadz. Enggak, saya enggak mau. Makanya saya menghindar nyebutnya. Tuh aja. Datang bulan, tanggung bulan. Apalagi tuh, Bu? Hah? Iya. Nah, jadi kesimpulan saya tegaskan lagi, majaz kata yang digunakan bukan pada tempatnya. Kok digunakan juga bukan pada tempatnya? Ya boleh. Yang penting itu ada yang pentingnya. Ada korelasi antara yang dimaksud dan yang disebut. Ya, slide berikutnya. Nah, ini menurut istilah. Apa itu majaz? Huwal lafzul musta'malu. Lafaz atau kata. Musta'mal digunakan. Fi ghairi mawdi'alahu. Bukan pada tempatnya. Digunakan bukan pada tempatnya. Seperti tadi bulan maksudnya di warung kopi. Singa maksudnya berpidato, itu bukan pada tempatnya. Kenapa bukan pada tempatnya digunakan juga li'alaqah? Karena ada hubungan. Ini diingat-ingat nih. Ditulis singa dimaksud pemberani. Kok begitu? Ada hubungan antara singa dan orang pemberani, penceramah pemberani. Apa hubungannya? Sama-sama berani. Di samping ada hubungan, ma'a korinah, ada korinah. Korinah itu faktor. Mani'ah yang mencegah. Dari arti yang sebenarnya. Khotobal asadu alal mimbar. Gara-gara ada kata alal mimbar, maka bukan asad sebenarnya. Alal mimbar disebut korinah. Sebab. Ya, korinah artinya sebab. Ro'aitul qamar fil makha. Aku melihat bulan di warung kopi. Gara-gara ada kata warung kopi, maka bulan bukan sebenarnya. Sehingga warung kopi disebut korinah. Nah ini dia. Li'alaqatin ma'aqarinatin. Tuh. Mani'ah yang menghalangi. Min iradatil makna al-hakiki. Dari arti sebenarnya. Ya, sampai sini ada tanya, Bro. Majaz kata digunakan bukan pada tempatnya. Tuh. Karena ada alaqah, ada korinah. Baik, slide berikutnya, Pak. Ini contoh-contoh. Aku melihat bintang di kelas. Tuh. Yang merah itu kata majazi disebutnya. Diletakkan bukan pada tempatnya. Yang bergaris bawah itu namanya korinah. Apa itu korinah? Gara-gara. Gara-gara ada kata kelas, maka bukan bintang sebenarnya. Itu kan logika itu. Ya. Balaghah itu filsafat gitu kurang lebih. Nomor 2, bulan bercengkrama di warung kopi. Kata majazinya bulan. Dia diletakkan bukan pada tempatnya. Kok bisa tahu bukan pada tempatnya? Tuh ada kata tatahadas. Atau ya tahadas, bercengkrama. Maksud bulan sebenarnya. 3, al-asad, singa. Majazi. Kok bisa tahu? Tuh ada yakhtubu. Ya, tuh yakhtubu. Nomor 4, tasabaqul barku. Al-barku kilat. Tasabaqo berlomba-lomba. Fisyari.
Masa kilat sebenarnya? Bukan dong, ini kendaraan. Kok bisa tahu? Itu ada fisyari di jalan raya. Ya, udah semakin gampang ini. Tabassamal barqu, tersenyum kilat di langit. Kilatnya benar karena ada kata di langit. Oh, kalau begitu tabassam ini tersenyum. Masa kilat tersenyum? Oh, maksudnya berkilau. Ya? Antara tersenyum berkilau ada kesamaan, sama-sama berkilau. Sama-sama berkilau. Senyum kita berkilau apa enggak? Coba ngaca. Apalagi yang udah aki-aki ini semua. Hah? Ada yang aki Yahya nggak berkilau lagi udah. Jadi jangan senyum kita membayangkan kilauan seperti kilat. Tuh senyum Pepsodent lihat. Ting berkilau kan? Nah, gitu. Terus nomor 6, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Masa Allah punya tali? Oh, agama. Kok bisa tahu disebut tali dimaksud agama? Itu ada kata Allah. Nah, agama itu tali. Jauh lebih kuat dari semua tali yang kuat. Ya, gitu. Kalau udah kayak begitu antara satu umat Islam dengan yang lainnya, udah hebat itu. Selesai. Ada tanya silahkan. Sebelum terus. Jadi yang perlu diingat, majaz adalah kata. Kata yang bagaimana? Digunakan. Digunakan di mana? Bukan pada tempatnya. Tuh. Padanan dalam bahasa Indonesia, majaz itu apa Pak Yai? Peribahasa ataukah apa majaz itu? Enggak, saya lagi nggak ngajar bahasa Indonesia. Padanannya supaya gampang ngerti Pak Yai. Enggak. Kalau kinayah kan sindiran atau apa gitu. Enggak pas. Kinayah sindiran juga enggak. Jadi enggak nih. Enggak. Saya kan ngajar bahasa Arab, tanya bahasa Indonesia. Ya. Kita kan orang Indonesia, jangan jadi orang Arab. Ada yang ada padanannya Apa itu? antara Arab dan Indonesia. Ada yang enggak ada. Iya. Tuh. Umpamanya tadi majaz. Apa ya? Mau sindiran kayak saya pikir bukan nyindir. Bukan nyindir. Ya. Jadi kita kembali ke terminologisnya. Kata yang digunakan bukan pada tempatnya. Tadi ada antena di kepala Pak Edi itu kan nyindir. Itu nggak ada majaz. Emang ada antena di kepala Pak Edi. Ya bukan, nggak ada majaz. Iya. Pokoknya majas tuh boleh. Boleh. Kalau diartikan boleh nggak pas Pak. Boleh digunakan. Menurut bahasa. Nah, dalam budaya kita, saya bukan namanya ya, tapi kasusnya. Banyak sekali. Pokoknya kondektur bilang, cabut. Majaz. Tarik. Tapi dipaham nggak? Itu bukan pada tempatnya. Sikat. Tuh, kalau sebenarnya kan kayak model kita nyikat sepatu, nyikat apa. Nah, tapi digunakan bukan pada tempatnya. Apalagi di kata-kata sandi. Kancil. Kancil sebenarnya bukan? Bukan. Jadi kiasan metafor juga nggak pas kiasan.
Metafor itu nanti di isti'arah ya. Kalau kiasan, Nah, kiasan malah saya belum tahu. Nggak masuk. Kiasan. Yang Pak Yahya tahu kiasan itu apa ya? ya tadi seperti ada bintang di kelas itu kan kiasan. Ya itu tahu nggak pernah nanya. Konfirmasi Pak Yai, Kagak ada tanda-tanda konfirmasi. namanya juga murid sama guru. Menguji, Ustaz, menguji. Kiasan. Kiasan. Nanti ketemu kinayah, akhirnya disebut lagi kiasan. Lah kan menjadi rancu. Ya, kepala batu. Enggak, saya bukan bilang Pak Yahya kepala batu, contoh. Contoh. Sindir Pak Yahya. Iya, biarin Pak Edi nyenengin orang tuh pahala, Pak Edi nyenengin orang itu. Iya. Baru timbang nyenengin mah nggak seberapa. Tapi membuat orang masuk surga itu gede pahala. Amin, amin, amin. Karena masuk surganya hanya dengan celaan, jadi dicela terus. Iya. Supaya masuk orang yang udah sepuh. Innallaha ma'as sabirin. Iya. Jadi demikian, saya ulangi anunya pokoknya majaz secara harfiah artinya boleh. Yang kedua, menurut istilah kata yang diletakkan bukan pada tempatnya karena ada alaqah serta qarinah. Jadi perinciannya sudah dipaham insya Allah. Baru kemudian saya ingin menegaskan setiap kata istilah ilmiah akademik ada makna bahasa, ada makna terminologis. Itu antara makna bahasa sama makna terminologis ada benang merah yang harus ditangkap. Apa saja. Tadi juga udah dicoba dihubungkan antara boleh dan kata yang digunakan bukan pada tempatnya. Boleh apa enggak? Boleh begitu gitu. Ya. Slide berikutnya. Ustaz, kalau saya contoh ini Ustaz, contoh waktu pemilu kan cebong. Iya. Itu majas bukan Ustaz? Majas. Kalau orang pemilu cebong kampret itu berarti majas. Majas. Malah nanti udah sampai istiarah. Nah, ini dia. Ini tata urut pikiran dalam rangka menganalisis, membuktikan bahwa itu adalah majas. Kasusnya ra'aitun najma fil fasli. Aku melihat bintang di kelas. Oh, kata yang bukan pada tempatnya an-najm. Bintang. Ya dah? Makna hakikinya sebenarnya bintang, ya bintang. Tapi nggak mungkin an-najm di sini artinya bintang. Karena ada kata kelas. Oh, itu maksudnya si pandai. Karena ada kata kelas. Maka fil fasli ini menghalangi kata an-najm dari arti sebenarnya menjadi arti lain. Saya ulangi. Fil fasli ini menghalangi arti kata an-najm dari arti sebenarnya bintang menjadi arti lain. Maka fil fasli disebut qarinah. Qarinah. Itulah dia dalam definisi al-majaz wal lafzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin ma'a qarinah. Jadi menangkap qarinah itu
seolah sudah automatically kita diberi potensi. Diberi potensi rasa bahasa kita untuk menangkap Qorina. Cuma secara keilmuan memang belum. Baru kita dapat gitu, selesai. Slide berikutnya. Ini kasus 2. Al-qamaru yatahaddas fil maqham. Ya. Kata majazi, kalimat majaziyah. Itu langkah pertama. Al-qamar. Bab dia bukan pada tempatnya. Lalu diurai, makna hakikinya bulan. Makna majazi, yaitu makna yang dimaksud wanita cantik. Antara makna hakiki dan makna majazi ada alaqoh. Alaqoh artinya hubungan. Hubungan apa? Kesamaan. Di bulan ada cantik. Di wanita cantik ada cantik. Jadi alaqohnya sama-sama cantik. Baru setelah itu, qorinahnya mana? Ya tahaddas. Tuh, bercengkerama. Masuk bulan sebenarnya bercengkerama. Oh, gara-gara ada kata ya tahaddas, maka al-qamar tidak dimaksud bulan sebenarnya. Iya. Nah, ini proses langkah-langkah. Hubungannya dengan belajar. Kalau sudah paham di luar kepala, apalagi yang kepalanya udah botak, itu benar-benar di luar kepala. Sabar Pak Edi. Pak Edi sabar. Insya Allah. Itu ada majaz apa enggak? Ada. Aja. Oh, mana? Beneran. Beneran sama majaz. Tuh gitu jadinya. Ya, analisisnya. Langkah 1 penetapan. Kata yang digunakan bukan pada tempat. Langkah 2 analisis makna sebenarnya. Langkah 3 makna yang dimaksud. Langkah 4 pembuktian. Namanya alaqah. Lalu diperkuat dengan qorinah. Jadi eksak sekali. Ada kata majazi, pasti ada alaqah, pasti ada qorinah. Umpamanya wa'tasimu bihablillah tadi itu. Oh, habl nih tali. Qorinahnya mana? Allah. Masa Allah punya tali dalam artian sebenarnya. Tali rapia. Enggak, maksudnya ditulisnya habl tali, dimaksudnya agama. Ada alaqah, hubungan kesamaan antara tali dan agama. Tali fungsinya mengikat. Agama mengikat atau tidak? Mengikat. Mengikat orang yang beragama dengan Allah. Terikat. Diikatnya pakai apa? Dipakai perintah, pakai larangan. Itu ikatan. Oleh karena itu ketika dilarang kemudian dia kerjakan, oh dia buka itu ikatan tali Allah yang luar biasa kuat. Ya tidak. Maka ikatan itu disebut akidah. Akidah kan ikatan. Kemudian akad nikah kan ikatan itu. Karena itu jangan sembarangan buka. Ikatan siapa? Ikatan Allah. Kalau ada yang buka itu luar biasa itu. Bayangkan Allah bilang apa? Allah bilang apa itu? Gitu pemahaman balaghah terhadap apa namanya simbol-simbol dalam syariat. Sehingga saya berani katakan menurut tinjauan balaghah, walaupun hadisnya mencerai itu halal, itu haram maksudnya.
Haram Allah. Tinjauan balako. Coba. Udah kebayang belum itu? Apa sebab? Ya, Tanya, tanya aja udah. pada kata-kata nih di ayat 21 di surat Ali Imran itu kan ada kata-kata Fabasyirhum bi'adzabin alim. Kalau itu apa tuh Ustaz? Itu Beri kabar ketinggian mereka. balako. Jenisnya apa nih Ustaz kayak gini? Jenis kelamin. Enak. Iya. Sabar Pak Yaya, orang tua mau biarin aja. Jenis. Nah, ada di luar bab-bab yang dipelajari. Yaitu namanya mubalaghah. Kalau gitu baru balaghah. Mubalaghah itu berlebihan. Dan itu logik sekali. Kita punya anak nakal, udah dibilangin. Udah dibilangin kalau pulang main jangan malam-malam. Gitu lagi, gitu lagi. Udah sana, jangan pulang. Itu bukan sebenarnya. Ya. Dan memang secara psikologis tuh anak kalau lagi pulang sampai depan pintu yang dilarang itu udah malam gitu, disuruh main sana lagi, main lagi. Dia main apa dia masuk ke rumah? Masuk. Takut. Tuh kan tinggi banget itu. Ada manusia kafir dikasih nabi, dikasih kitab suci, tunjukkan, kemudian ada mukjizat, enak sekali terus melanggar, kufur, maksiat. Itu. Wah, dia mau udah seneng di neraka kali itu mah. Itu buktinya. Udah dibilangin ini. Ini sekarang fenomena sekarang aja. Akhirnya Allah perasaannya halus. Udah, dia nggak marah itu. Kasih kabar gembira aja sama azab yang pedih. Kan kajian balaghahnya banyak sekali. Pertama, kabar gembira. Yang kedua, azab. Nah, kalau diurai, dikupas, menarik sekali dari aspek bayannya, dari aspek ma'aninya, dari aspek badinya, gitu kurang lebih. Sehingga saya pernah baca buku balaghah namanya Ad-Dasuki. Bismillahirrahmanirrahim itu bisa dianalisis dari 3 sudut pandang balaghah. Dari aspek bayannya, dari aspek ma'aninya, dari aspek badinya. Tuh kayak begitu. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada satu ayat bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Maka di situ nggak boleh bertanya, ini sebenarnya bayan apa ma'ani sih? Iya. Bagus sih Bu pertanyaannya ya. Iya. Itu al-qamaru yatahaddatsu fil makha. Itu makha bisa menjadi korinah 2 enggak, Pak? Karena kan bulan bukan warung kopi. Sementara bisa. Lalu kalau dipilih ya tahadas, biasa itu gramatika. Apa itu? Yang terdekat dulu gitu. Ternyata benar konsep kaedah yang terdekat dulu. Sebab nanti fil makha dia punya status lain ketika kita sampai pada pembagian isti'arah. Khotobal asadu alal mimbar. Iya. Korinahnya boleh khotobah, boleh asad. Boleh. Kalau ada ujian, yang satu bilang korinah mana khotobah. Satu bilang mimbar. Saya betulkan. Tapi pada tingkat tertentu nanti bagian isti'arah yang udah tinggian dikit, nggak boleh. Ya. Iya, bagus. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Jadi langkahnya begitu.
Berikutnya, Pak. Ini saya Oh, boleh. Boleh. jadi fabasyirhumnya itu apa gitu, Ustaz? Mubalaghah. Benar. Oh, ya. Jadi bukan mengantarkan makna saja itu bahasa, mengantarkan suasana kebatinan. Kebatinan siapa? Si mutakalim dan si mukhotob. Mutakalim dalam hal ini Allah. Padahal seharusnya marah dan dia bisa mengazab itu. Tapi dia tunggu. Yang kayak begitu sering dibahas dalam tafsir laula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum. Itu udah terlanjur ngomong Allah untuk menunda siksanya. Maka nggak disiksa, dibiarin. Itu satu dari aspek mutakalim. Tapi dari aspek mukhotob itu luar biasa. Udah memberikan informasi fabasyirum bi'adzabin alim bahwa itu mukhotob udah luar biasa. Kufurnya, maksiatnya. Sehingga karena luar biasanya itu dia memang udah seneng sama neraka. Tuh lihat tuh. Kemarin siapa itu yang udah mesen kapling di neraka? Kita nggak bisa bilang apa-apa. Ya udah. Kita tambah seneng. Dia pada pesen kapling, apalagi main lebar-lebaran, kan gitu. Udah nggak ada artinya, gitu. Mesen kapling itu, saya nggak tahu tuh yang mesen laki atau perempuan. Ya, iya bagus. Silakan Pak Jamal yang berikutnya. Nah, ini tuh kayak begini langkah-langkahnya. Pertama, menentukan kalimat. Sebab dalam ujian atau dalam analisis, tidak ujian, salah menentukan kata majazi, itu langkah berikutnya dipastikan salah. Kalau saya ngoreksi, kalimat majazi salah, ya udah, sononya salah. Iya. Yang kedua, makna hakiki, paham insya Allah. Makna sebenarnya dari kata yang kita sudah pastikan sebagai majaz. Dalam hal ini asad. Terus makna majazi artinya makna yang dimaksud. Makna yang dimaksud dari kata yang tadi kita anggap majaz. Dalam hal ini singa. Apa maksudnya? Oh, rajulun suja. Baru hubungan. Yakni hubungan kesamaan. Yang diistilahkan dengan alaqah. Hubungan kesamaan itu udah pada pelajaran sebelumnya adalah wajhus syabah. Tuh udah mulai terasa keterkaitan erat antara tasbih dan majaz. Harus ada alaqah. Alaqah dalam tasbih itu wajhus syabah. Nanti pasti kita akan ke situ. Baru kemudian qarinah, kata yang menghalangi makna suatu kata dari arti sebenarnya menjadi arti lain. Iya, makna suatu kata dalam hal ini kata asad. Arti sebenarnya singa. Lalu dihalangi oleh yaktubu. Oke, oleh yaktubu. Maka yaktubu disebut qarinah. Halal mimbar belakangan. Halal mimbar boleh juga, tapi lebih jauh dia. Nanti ada fungsinya dia. Ya, berikutnya Pak Jamal. Mana majazinya penceramah atau khotib yang berani? Makna majazi daripada asadnya. Penceramah atau khotib yang berani? Pada dengar itu yang lain. Penceramah apa khotib yang berani? Makna majazi dari singa. Yang lain pada dengar itu yang ditanya penceramah apa khotib yang berani? Pemberani, Ustaz. Bukan khotib yang berani, tapi pemberani. Tuh, itu tuh bagus tuh ibu-ibu tuh. Penceramah, khotib, sama apa beda? Beda. Ini bisa mirip-mirip. Apa yang membuat beda? Khotib yang berjumlah. Nih, saya nih.
lagi ngajar, bisa nggak atau siapa saja maksudnya, bisa nggak disebut penceramah? Kalau pakai syarat. Bisa sama-sama ngomong. Bisa sama ngomong, ngomongnya berani, ngomongnya berani. Saya jadi marah-marah nih sama orang tua. Emang orang tua itu kalau nggak dimarahin dia suka. Kan nyeleneh. Makanya sebelum jawab saya itu tadi 2 kali apa yang ngulang. Jadi mana Majazi Asad itu penceramah apa khotib, dia kata gitu. Yang berani. Hah? Pakai yang beraninya ini, pakai berani nggak penceramah berani? Agak usah disebut. Kalau udah singa pasti berani. Paham itu? Oh. Udah nggak apa-apa kan, terakhir kita pada minta maaf. Kecuali singa ompong. Tuh, bagi saya itu bisa menafsirkan karena itu kata-kata dari ibu-ibu. Beda kalau Pak Edi yang ngomong. Singa ompong. Saya kalau udah Saya singa dengar padang begitu, pasir, Ustaz. Jadi urayanya sama. Singa padang pasir. ya, enak. Siapa itu? Saat jadi urayanya gimana Sat? Uraian apa? Yang atas itu al-asadu yaqutu alal mimbar. Nah, udah. Balik lagi. Udah. Nih begini. Ada yang lebih parah dari saya kan? Enggak, cuman buat penetapan aja. Enggak, biarin Bu, biar dia senang Bu. Jangan orang. Balaghah bagian dari bahasa. Bahasanya bahasa Arab. Bahasa adalah budaya. Maka budayanya budaya Arab. Ya. Dalam konteks tasbih, dalam konteks majaz dan isti'aroh seterusnya, maka sandaran kita, pijakan kita budaya Arab. Kalau disebut singa, pasti berani. Ya. Dia mau ompong kayak mau enggak, kayak urusan lain. Jadi masuk mana hakiki gitu. Konotasinya singa itu menyerupakan sesuatu karena keberanian. Dia seperti singa, penceramah seperti singa. Iya. Itu lekat sifat berani sama singa. Kalau cantik, maka bulan. Itu budaya. Kalau disebut dia seperti bulan, itu maksudnya cantik. Ya, nggak usah disebut cantiknya, udah included. Kayak begitu, lekatnya itu sifat. Dan sifat dimaksud budaya. Jadi kita bangsa Indonesia nggak bisa membantah, apaan cantiknya tuh bulan. Apaan beraninya tuh singa. Ya, apalagi kalau udah ompong. Kalau dalam, itu laut. Kalau luas, itu laut. Nah, ilmunya luas bagaikan laut. Cintanya dalam bagaikan laut. Gitu dayanya. Nah, gitu. Iya, kalau panjang sungai. Panjang bagaikan sungai. Itu diantaranya begitu. Nah, tadi menjadi muncul pertanyaan, saya menganggapnya biasa. Karena kita kan orang Indonesia. Baru kemudian menjadi harus diberitahu gitu. Iya. Ada lagi yang lain. Slide berikutnya, Pak. Langkah-langkahnya. Tasabaqal barku. Berlomba. Kilat. Masa kilat berlomba? Di jalan raya lagi. Udah dinyatakan, ditentukan kata yang bukan pada tempatnya, tuh kalimat majaziyah. Dalam hal ini al-barku.
Jadi menggunakan rasa yang lumayan tinggi ketika mencoba menganalisis setiap kata, maksudnya maknanya. Al-barku, oh iya karena ada fisyari, oh mungkin barku sebenarnya. Tasabako ada kemungkinan kilat saut menyaut itu seperti berlomba. Tapi kalau kata al-barku, ini udah pasti karena ada kata fisyari. Oke. Baru yang kedua, langkah kedua, makna hakikinya apa? Makna majazinya apa? Baru alaqo, baru korina. Ketika semua ini terisi dalam pikiran, kita paham itu majaz. Kalau ada orang berkata, ini majaz ini. Mana korinahnya, tanya. Kalau nggak ada korinahnya dia bilang majaz, batal itu majaz. Oke. Kalau dibilang majaz, nggak ada alaqohnya, batal itu majaz. Kan logika. Tinggi logikanya balaghah. Balaghah kalau lihat Hanswer, itu artinya retorika. Ya. Berikutnya. Nah ini. Konkret, kalau tadi masih titik-titik. Tabassamal barqu fis sama. Langit kilat tersenyum di langit. Kalau pikiran analisisnya jatuh kepada al-barqu, itu kemudian langsung dibantah. Oleh apa fis sama? Kenapa? Ini menunjukkan hakiki karena ada kata fis sama. Oh, kalau begitu salah al-barqu. Kalau begitu tabassam. Tersenyum. Tuh, mosok kilat tersenyum. Maka keputusannya kalimat majaziyah adalah tabassum atau tabassama. Makna hakikinya tersenyum, makna majazinya berkilau. Antara tersenyum dan berkilau ada kesamaan, disebut alaqoh, yaitu sama-sama berkilau. Mana korina? Al-barqu. Kata al-barqu menghalangi makna tabassam dari arti sebenarnya menjadi arti lain. Tuh, itu dia apa namanya substansi korina. Selesai. Berikutnya apa? Atau ada tanya boleh? Nah ini. Kayak tadi nih. Langkah-langkah lagi ya. Itu memang diulang-ulang. Supaya paham betul. Baru nanti saya kasih lahan kajian. Berikutnya Pak. Habis sudah. Nah, perhatikan ini penting banget nih. Pak, tanya dulu yang tadi, Pak. Boleh. Kalau tabassamal barqu fisari. Fisari di jalan. Iya. Kilat berkilauan di jalan. Tersenyum. Ya. Kilat tersenyum di jalan. Ya. Boleh. Saya pengen tahu apa yang dimaksud oleh mutakalim pada kalamnya tabassamal barqu fisyari. Tuh, argumentatif. Apa yang dimaksud oleh Pak Yahya sebagai mutakalim? Nanti argumentasinya betul, saya bilang betul. Kalau salah, nggak benar. Saya bilang salah. Apa ya Pak yang Bapak maksud?
Mobil. di Mobil. jalan. Iya, mobil. Nah, tersenyum. Ada korelasinya. Albarku, mobil. Hubungannya tabasum. Ada. Batal itu kalau nggak ada. Batal. Ya. Tapi Bapak ada contoh albarku fisari yang mobil berkejar-kejaran itu. Tabasum apa berkejaran? Berkejaran Pak maksudnya. Lah iya. Berkejaran sama tersenyum sama apa beda? Beda. Maksud saya tadi bukan tersenyum, berkejaran di jalan. Oh, berkejaran memang contoh itu dia. Memang contoh yang benar. Iya, itu dia maksud saya. Saya salah tadi ngomongnya. Tumben ngaku salah. Itu saya berkejaran bukan kilat jalan di jalan. Iya. Iya. Emang kalau niatnya buruk itu ditunjukkan sama Allah. Ya. Nggak boleh salah banget. Jangan Ya ngetes. kan saya di mana ada peluang, nah di situ saya tonjok. Ya, selesai ya. Mau bercanda orangnya. Gimana? Oh, udah tahu apa ini Pak. Kalau kita nanya nggak mungkin nggak dicandain dulu, baru jawab. Nggak jelas suaranya. Pak, siapa itu? Jani, kurang jelas Pak. Oh, Pak Tarjani, coba. Jangan, iya. Gimana? Saya Pak nanya Ustaz. Boleh. Boleh Pak. Mantul tuh Pak Tarjani. Kenapa? Mungkin Pak Tarjani yang Pak Tarjani maksud Ustaz. Halo? Ya. Itu kata cerai Ustaz. Yang belum dilanjutkan. Iya. Ada kata cerai bertinjauan dari Balago. Yang saya tangkap itu omongannya Pak Tarjani. Pak Tarjani mana nggak ada. Dia ngomongnya yang nggak jelas. Ini fotonya doang ada. Juga jangan sampai saya salah jawab. Saya belum bisa jawab kalau belum jelas betul. Pak Tarjani. Apa Pak? Nanya apa dia Pak? Saya tangkap tadi omongannya itu. Tadi Ustadz statementnya bilang bahwa cerai itu sebenarnya haram dari tinjauan Balago. Itu saya tangkap gitu. Itu belum dilanjutin kalau nggak salah dia ngomong begitu. Itu yang ditanya apa? Emang nggak setuju? Enggak, maksudnya dia bisa klarifikasi. Karena itu waktu penjelasan itu kan diselang tadi pertanyaan. Iya, bagus. Yang saya tangkap itu, yang dari omongan dia tadi barusan. Boleh, boleh. Ini nggak apa-apa ini sampai zuhur. Bukan Pak Jamal mau zoom lagi. Ayo, San. Lanjut. Balago yang kita pelajari itu sebatas kaedah. Paham itu? Kaedah. Maka ada bayan, ada ma'ani, ada badi. Secara keseluruhannya itu mengantarkan. Mengantarkan apa? Makna. Makna yang bagaimana? Yang lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Itu. Oke. Maka tentang cerai berarti tentang nikah. Allah nyuruh nikah. Maka dari kaidah usul fikihnya saja melarang cerai. Segitu. Nggak mungkin menyuruh nikah, menyuruh nyerah. Itu logika. Ya betul tidak? Nah, itu. Nggak mungkin nyuruh sholat, melarang tidak sholat. Itu kaidah Pak Yahya itu.
Al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Hati-hati. Itu logika pertama memahami hadis Nabi. Abghadul halal indallahi at-talaq. Yang dipahami oleh masyarakat sangat-sangat sulit. Dari kata halalnya saja. Oh halal. Akhirnya kapasitas keagamaan yang semakin pudar, nol besar, itu cerai udah kayak kacang goreng. Apa seperti itu Allah menginginkan dengan syariatnya? Lalu kenapa Allah Nabi pakai menghadiskan abghadul halal? Ada kata halal. Hukum Islam perintah larangan, potong tangan, rajam, itu hakikatnya adalah antisipasi, bukan menyuruh untuk melaksanakan hukum. Antisipasi bagaimana? Andai kata terjadi pelanggaran, pencuri, Allah sudah siapkan hukumannya potong tangan. Kalau ada zina, Allah sudah siapkan. Jangan pada nyari hukum sendiri. Itu dia filosofis hukum. Disadari manusia oleh Allah karena dia yang menciptakan, ada kekurangan, bisa jadi rumah tangga tak bisa dipertahankan. Ini harus dicatat, tak bisa dipertahankan alasannya harus syar'i. Maka Allah sudah siapkan, nggak apa-apa, boleh. Nah itu kata bolehnya itu, kata halalnya itu yang seenaknya dipahami. Menjadi keliru. Saya berilustrasi kata halal yang hubungannya dengan cerai. Cerai itu ibarat pintu di pesawat, pintu darurat. Boleh dibuka kalau dalam kondisi normal. Juga ada pintu keluar dan pintunya darurat. Kalau di rumah kita punya pintu, itu cerai ibarat pintu darurat digembok. Itu. Anak kuncinya disimpan di mana? Dibuang di laut. Kondisi rumah tangga harus cerai. Umpamanya pintunya udah digembok. Anak kuncinya dibuang di laut. Dia harus lewat jendela. Jendela juga digembok. Anak kuncinya dibuang ke laut. Tapi rumah tangga nggak bisa dipertahankan. Lagi-lagi saya ingatkan dipertahankan dasarnya syar'i loh ya, pertimbangan syariat. Pertimbangan syariat gimana? Itu dipertahankan, mafsadatnya lebih banyak. Mafsadat dimaksud hubungan dengan Allah. Itu pertahanan. Karena pintu digembok, kuncinya dibuang di laut, demikian juga jendela, maka dia harus naik ke genteng. Kalau memang harus naik ke genteng dengan pertimbangan syar'i tadi, tuh dia halal. Gitu memahami halal. Dan andai kata itu halal, itu juga paling dimurkai. Itu baru sampai kepada paham abghadul halal indallahi at-talaq. Haram jadinya. Ya atau tidak? Itu maksud saya pemahaman balaghah. Balaghah dalam artian makna. Sebab logikanya Allah nyuruh nikah, nggak mungkin nyuruh cerai. Nggak mungkin itu. Ya Allah alam besar. Pak Yai, kalau pintu cerai dibuang ke laut, berarti pintu poligami ada di saku dong, ada di kantong dong. Berarti secara balaghah itu perintah dong poligami. Daripada ngomongin cerai, mendingan ngomongin poligami. Betul nggak? Hukum poligami sama dengan hukum nikah. Nah iya, boleh. Perintah. Tunggu dulu. Kita harus lihat secara konseptual dan pada tataran praktek. Iya. Fikih bicara pada tataran konseptual. Iya. Nikah itu saja bisa wajib,
bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah, bisa haram loh. Poligami juga begitu. Ya, Ya. baru pada tataran praktek. Bagi si A sunnah, bagi si B haram, bagi si C mubah. Begitu, tinggal ngaca pada. Tapi kan kuncinya nggak dibuang ke laut, kuncinya ada masih. Ini kiasnya kias batil ini. Paham itu? Batil Pak Yahya. Kan Ya. sunahnya juga semua sahabat juga dari mulai Rasulullah sampai sahabat sampai pada Syekh Abdul Qadir Jailani juga sama. Saat Pak Yahya bilang begitu itu pada tataran praktek. Iya. Konsep sama praktek tadi saya pikir udah tuntas. Menurut si A, oh dia mau udah wajib. Oh si B sunnah. Oh makruh. Oh ada yang haram. Selesai. Tinggal ngukur diri masing-masing. Iya, Itu yang nggak dipahami. buat kiai, buat ustadz mah wajib hukumnya dong kalau gitu. Nah ini dia. Ini dia. Nah, ukurannya. Wajib, ilmunya ada. Ya. Demo Pak Yahya nih, demo nih. Paham itu? Begitu. Oleh karena itu ketika ada kasus seorang kiai nikah kemudian, lah itu kan vonis yang keliru, itu mah lebih pada rasa ya, emosi. Iya. Kalau saya melihat Pak Yahya menafsu doang. Omdo ya. Omdo kan? Omdo. Nah, jadi pesannya dalam konteks itu yang harus jangan sampai salah bukan poligaminya, ngacaknya gitu. Jangan-jangan saya cerminnya salah. Gitu. Kalau udah benar, ini kan tamsil saja. Udah benar, boleh. Semua aspek yang punya keterkaitan dengan tindakan poligami gitu kurang lebih. Kalau sudah iya pas, baru bismillah. Ya, saya nggak perlu tahu Pak Yahya udah pas apa belum. Pak Edi udah nggak, masing-masing itu mah bukan cuma persoalan poligami, persoalan fikih semuanya pada tataran praktek itu berpulang kepada yang bersangkutan. Iya. Maksud saya itu saya minta tolong dicontohin sama Pak Yai dulu. Kalau udah dicontohin nah ini kan perkara lain. Ya. Pak Yai jangan manas-manasin dong. Jangan yang panas tuh. Iya. Oke, makasih. Ini wajah. Jadi Pak Tarjani ceritanya itu ya. Jadi demikian. Anggap itu tadi. Pak Tarjani kurang lebih begitu kalau saya menganalisis. Bahkan dalam, oke. Kita teruskan ini dulu ya. Tuh. Oke. Dalam skema yang ada saya ingin mengatakan dalam majaz. Dikiranya saya lagi. Dalam majaz harus ada alaqah, harus ada qarinah tadi yang udah. Baru nih pendalaman alaqah. Alaqah ada 2. Demikian juga qarinah. Ada alaqah namanya musyabahah. Yaitu antara makna hakiki dan makna majazi memiliki keserupaan seperti yang sudah-sudah. Yang kedua, alaqah ghair musyabahah. Yaitu alaqah yang tidak memiliki keserupaan. Kalau majaz alaqahnya musyabahah namanya isti'arah, nanti dibahas. Contoh-contoh majaz yang sudah beberapa itu semuanya isti'arah. Semuanya isti'arah. Kenapa? Karena alaqahnya musyabahah. Sama-sama berani, sama-sama cantik, sama-sama berkilau. Itu namanya isti'arah.
Iya. Kalau alaqohnya gair musyabahah, tak memiliki keserupaan, maka disebut majaz mursal. Nanti dibahas secara khusus. Nah, yang penting korinah lagi. Korinah ada yang bersifat lafziyah, itu yang sudah-sudah tuh. Al-qamar yatahaddas fil makha. Mana korinah yatahaddas? Tuh yatahaddas namanya lafziyah karena disebut. Korinah lafziyah. Khotobal asadu alal mimbar. Asad majaz. Mana korinahnya? Khotoba. Tuh khotoba korinah namanya lafziyah. Artinya disebut ada. Yang kedua, ada korinah nggak disebut. Namanya haliyah. Keadaan. Bi'ah. Situasi. Itu adalah korinah. Itu luar biasa dalam tinjauan bahasa. Makna tidak ditentukan dari yang dilafazkan saja. Tetapi dari intonasi ditentukan. Silahkan makan. Terus silahkan makan. Sama apa beda? Tuh, intonasi menentukan makna. Ya. Nah, intonasi itu juga bagian dari korinah. Saya beri contoh. Ada acara maulid. Undang penceramah yang vokal. Ya. Kok udah waktunya ceramah, sambutan udah habis, dia belum datang. Terus datang. Maka si A berkata kepada si B, Ja'al Asad. Tuh. Apa Asad sebenarnya? Bukan. Apa yang membuat bukan Asad sebenarnya? Keadaan. Maka disebut korinahnya haliyah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Disambut oleh qasidah. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada'. Tuh. Al-badru bulan. Apa bulan sebenarnya? Bukan. Nabi itu. Apa yang membuat kata al-badr maksudnya Nabi? Hal, keadaan, kedatangan dia. Lalu sambut. Tuh. Wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina jitabil amril muta. Dan nah, itu korinah selesai. Ini pelengkap pelajaran berikutnya. Ada tanya Mbak Yeni? Slide berikutnya Pak kalau nggak ada. Hah? Kok kosong? Coba slide berikutnya. Nah ini dulu lah. Nah yang tadi ihdinas siratal mustaqim dulu. Nih dia. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus kan bukan sebenarnya. Bukan kayak model Cipularang. Atau Cipali. Maka majaz. Kata majazinya sirat al-mustaqim. Makna hakikinya jalan yang lurus. Makna majazinya agama. Agama kan jalan. Alaqohnya sama-sama mengantarkan kepada tujuan. Korihnya apa? Korihnya ihdi. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Beda nih mas slide saya. Iya, lain ini. Pak Jamal. Lain ya? Iya. Apa-apa ya? Saya sama kok. Ya udah. Udah, jangan boleh berantem. Ini latihan analisis. Nomor 1. Oh, ini juga belum disebut suratnya nih. Al-Baqarah ya. Yahdi bihillah mayat tabi.
manit taba'a ridwanah subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur bi'idznih wa yahdihim ila siratal mustaqim. Tuh kata majazi banyak satu ayat. Pertama zulumat, kedua an-nur, ketiga sirat mustaqim. Tuh 3. Jadi ada analisis kayak tadi. Apa makna hakiki, apa makna majazi, mana alaqah, mana qarinah. Gitu. Nomor, ini kok nomor 3 aja ini. Nomor 2 ya. Ulaikal ladzina ishtarau. Kata majazinya istarau. Mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ini kalau diartikan dengan kurang dipaham. Membeli kesesatan pakai petunjuk. Sama membeli rokok pakai uang. Membeli narkoba pakai uang. Atau katakan pakai emas. Maka baru terasa membeli di sini artinya menukar. Kata majazinya istarau. Makna hakikinya membeli. Makna majazinya menukar. Nah, alakonya sama-sama ada menukar. Sudah kebayang belum ini? Hah? Bu? Sudah Ustaz. Hah? Sudah. Dia menukar kegelapan dengan petunjuk. Kegelapan dengan petunjuk. Atau kedoliman dengan petunjuk. Kezoliman ya. Yang nomor Pak, kalau yang nomor 3 aja kita sebut nih apa adanya. Kata majazinya istarau. Jadi ketika menganalisis makna pada kata istarau. Memahami satu teks itu maknanya harus tervisualisasi dalam pikiran. Pamannya menyebut kata membeli. Maka kita harus membayangkan ada seseorang ke warung. Tuh kebayang begitu. Karena memang kayak begitu Allah mau ceritanya. Membeli apa? Nggak tahu yang dibeli narkoba. Padahal belinya pakai emas. Ditukar itu, ada unsur menukar. Itu orang gila apa enggak itu coba. Tapi itu yang terjadi. Dan ketika itu terjadi, dianggap sebagai perumpamaan datangnya Nabi membawa kebenaran, huda, tak diterima, tetapi yang diterima adalah dolalah. Kayak begitu Allah memberikan gambaran. Kayak orang ke warung. Ada unsur menukar. Justru dia punya baik, emas, ditukar sama yang berbahaya. Justru manusia itu udah punya fitrah petunjuk, tapi yang diterima berhala, dimasukkan ke dalam hatinya. Kan luar biasa itu. Nah, Allah menggambarkannya itu dengan kata-kata istarau. Ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum. Itu ada kata tijarah. Iman itu dagangan. Nabi dagang. Apa dagangannya iman? Beli. Sementara di sebelah kiri ada juga pedagang. Berhala gitu. Yang berhala yang diambil. Tuh gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oke, kita atau ada yang tanya? Kita teruskan dulu ini dikit lagi. Sama zulumat juga ilan nur. Nomor 5 juga atau nomor 4 tukhrijan nas minaz zulumat ilan nur. Iya. Ada tanya boleh.
Kalau gitu ayat riba juga la takulu, janganlah kamu makan riba, bukan arti makan sebenarnya Pak Yai. Berarti itu juga mazaz. La takulu riba ad'afan mudha'afah. Itu namanya majaz mursal. Kita belum sampai. Oh, mazaz mursal. Iya. Kenapa Allah pakai kata makan? Nah, itu menarik sekali. Karena ujung-ujungnya kehidupan ini makan. Itu orang korupsi makan yang nggak puas-puas. Makan juga dalam artian yang luas. Tidak dalam artian harfiah saja. Iya. Sehingga dalam budaya Indonesia juga ada kata makan. Udah makan. Ya toh? Udah sikat. Nah, itu kan bukan makan sebenarnya. Bukannya. Majaz mursal alakohnya apa Pak Yai dalam kaitan dengan riba? Majaz mursal alakohnya banyak. Ya. Dalam kaitan dengan riba makan. Sebenarnya sama dengan makan harta anak yatim. Ya, iktibar makanan. Alakohnya. Harta anak yatim berupa sertifikat. Umpamanya, masa dimakan tuh sertifikat? Oh, dijual dulu. Diambil dulu. Terus dibeli nasi. Makanya, kalau Bapak Ibu punya usaha, itu apa namanya, di mana rest area umpamanya usahanya tempat kencing umum. Itu haram makan uangnya, karena itu kan najis itu. Paham itu? Pak Edi mana dengar nggak Pak Edi? Kan ada usahanya itu ya. Iya. Tempat buang air kecil, buang air besar umum itu pada bayar. Itu haram. Kenapa, Bang? Hah? Kenapa? Lah ya makan uang kertas haram. Ya makan dalam fisik, dalam artian Lah iya fisik. kan harus ditukar dulu ke beras, terus dimasak, baru dimakan. Kirain bener Dalam arti fisiknya. Lah itu namanya majaz mursal. Kirain bener-bener salah, udah serius banget saya. Berarti makanya itu kan usaha gitu. Kan saya bilang makan uangnya haram. Kalau makan nasinya mah halal. Jangan dilawan, Bu, jangan dilawan. Nah, Ya enggak, kalau hanya omongan pertama kan berarti bayangannya, berarti usaha itu haram kan gitu. makanya belum sampai majaz mursal, Pak Yaya udah nanya mulu. Nah, Pak Yaya yang salah kan. Akhirnya yang lain kena virusnya. Tuh virus majaz itu. Iya, Allah a'lam bishawab. Ada lagi Pak Jamal? Apakah mazaz di dalam Al-Quran itu hanya terdapat di dalam ayat-ayat yang mutasabih? Tidak. Dalam hukum ada juga? Ada. Dalam ayat Apalagi kata majazi itu apa namanya tidak hanya dalam isim saja pada fi'il umpamanya. Oh, majazi bisa di fi'il, bisa di isim. Oh, tadi tabas sama ada, tasabako. Iya. Yang penting prinsipnya diletakkan bukan pada tempatnya. Iya. Umpamanya begini. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang apa itu? Qul huwa hadza. Mahid. Mahid apa artinya? Tempat haid. Nah, tempatnya apa menstruasinya yang ditanya. Menstruasinya. Kalau Pak Yahya tafsirnya, nah itu soal tempatnya yang ditanya. Ya, dan memang gitu. Itu kan ada ambigu. Terus tazilun nisa fil mahid. Tuh mahid itu beda sama mahid. Qul huwa azza. Ya, iya, berarti itu yang dimaksud tadi. Mahid yang tadi isim zaman, waktu. Iya. Tuh kalau yang satu masdar, bisa masdar mimi, bisa isim makan. Kan interpretable.
dari beberapa hadis menunjukkan sebenarnya yang mereka tanya itu bukan soal menstruasinya, walaupun tafsir menyebutnya itu kul huwa aza, itu namanya uslubul hakim. Hadis menunjukkan yang mereka tanya itu tempatnya, bukan proses menstruasi terkait dengan biologis, kedokteran dan lain-lain, itu tidak mungkin. Boleh deketin nggak? Maka Nabi kemudian menjawabnya, isna'u kulla syai' illa wahid. Nah, itu kan tempat. Iya, wallah a'lam bishawab. Gak enak ini ada Pak Jamal. Kalau diterangin terus dia jadi nggak konsentrasi. Ayo Pak Jamal, ada lagi. Kita cukupkan. Ah ya. Wani. Halo? Iya, ya. Apakah Ibu mau bertanya, suaranya kresek-kresek begitu? Jelas, saya jelas. Enggak, tadi suaranya Ibu Surwani. Silakan Bu. Ustaz. Ya. Jadi kalau yang ulaika lazina istarau itu istaraunya jadi apa, Ustaz? Itu dia yang kata majazi. Oh, kata Arti majazi. hakikinya membeli. Ya, Iya. arti majazinya menukar. Antara membeli dan menukar itu punya kesamaan. Alaqah namanya. Sama-sama apa? Sama-sama menukar. Sama-sama menukar. Udah kebayang menukar itu dalam konteks dolalah sama huda. Iya. Kan setiap manusia lahir membawa fitrah. Kullu mauludin yulad wal fitrah itu potensi hidayah. Ada di dalam dada kalau divisualisasikan. Terus la ilaha illallah datang, ini ditolak. Tetapi berhala datang, tuh berarti dia menukar antara la ilaha illallah dengan berhala. Allah menggambarkan proses kayak begitu dengan istarau tuh gitu. Kenapa pakai istarau? Karena mayoritas masyarakat Arab itu pedagang. Mereka dagang. Maka paham betul itu. Sehingga ketika menyebut dolal dan huda pakai kata istarau, itu kita menjadi tergambar itu. Ketika kita ke warung. Ya. Padahal fitrah hudahan itu ibaratnya emas. Itu yang kita ambil kok ditukar sama narkoba. Barter maksudnya Pak Yai ya. Istaro ini maksudnya barter ya. Ya itu mah terminologi lain lagi dah. Ya. Kalau korinanya Ustaz? Korinanya itu al-huda. 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 Gara-gara adola. Kan istaro jadi bukan arti sebenarnya. Bagus. Sebab nggak ada warung dolalah, nggak ada warung huda. Iya dah? Adanya Indomaret, adanya Alfa Midi. Iya, bagus. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama, ada lagi. Masih Pak Jamal? Tidak ada kayaknya Ustaz. Ya. Ini udah cukup kali. Terlalu banyak juga, ntar luber Ustaz. Oh, ya. Seperti itu. Baik, ya Bapak dan Ibu, demikianlah kajian kita tentang majaz. Dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi di pekan depan. Masih lanjutannya. Masih tentang majaz juga. Mari kita udah isti'arah kali ya baru lagi. Ya, baik Ustaz. Masih jadi masuk subtema ya, Ustaz. Subtemanya. Iya, iya. Kita cukupkan dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Baik, maafkan.